Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Saungpis ya. Oke teman-teman, di pembahasan kali ini saya akan berbagi tips ya. Gimana sih caranya naikin warna pada baby Cana Auranti ini ya teman-teman. Nah, karena banyak sekali komenan-komenan yang bertanya, "Bang, gimana sih cara naikin warna pada baby Cana Auranti?" Oke teman-teman, sebelum membahas ke video, saya minta support dan dukungannya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan yang paling penting subscribe ya teman-teman. Karena subscribe itu gratis supaya channel Saungpis lebih berkembang lagi. Oke teman-teman, kita bahas satu persatu ya. Jadi kita bikin step by stepnya ya. Jadi untuk yang pertama nih ya. Jadi ketika teman-teman ngekip baby Cana Auranti, intinya harus sabar ya teman-teman. Ketika teman-teman pengen baby Cana Aurantinya itu progresannya bagus ya, itu yang pertama ya teman-teman. Nah, mungkin sebelumnya memang si ikan ini udah beberapa kali ya saya bikin konten. Nah, mungkin ikan ini kurang lebih udah 1 bulan ya saya keep, dan alhamdulillah ikan ini udah kelihatan ya progresnya seperti apa. Mungkin saya akan berbagi tips sama teman-teman ya, gimana sih cara ngekipnya selama 1 bulan. Oke, kita bahas ya. Oke teman-teman, jadi tahap yang pertama ya, jadi teman-teman itu harus setting tank terlebih dahulu ya. Jadi untuk setting tank yang pertama, ketika saya beli, untuk kadar si takaran airnya tetap ya masih 30% ya pas pertama saya beli sampai 1 bulan ini ya. Jadi tetap saya kasih si airnya itu 30% ya teman-teman. Karena kenapa? Jadi saya kasih air 30% itu supaya ikannya cepat settle ya, jadi nyaman juga. Karena ketika posisinya air 30% itu tujuannya itu supaya ikannya selain settle, jadi untuk proses ke warna juga lebih cepat ya teman-teman. Nah, jadi intinya perpaduan warna sama pasirnya juga dia lebih timbul ya. Itu yang pertama-tama ya. Terus yang kedua, untuk pencahayaan ya. Nah, untuk pencahayaan ini si ikan ini saya pencahayaannya itu 24 jam ya teman-teman, non-stop ya. Jadi teman-teman harus rajin membersihkan si tanknya, karena kalau misalnya terlalu di 24 jam pencahayaan itu biasanya banyak sekali lumut ya yang menempel kotoran di tanknya ya. Nah, mungkin untuk tanknya ini saya kasih size ukurannya itu yang lebarnya ya. Jadi si lebar ini kesini itu kurang lebih 40 cm ya, dan kesananya itu 30 cm ya teman-teman. Nah, itu mungkin. Terus yang kedua, background nih teman-teman. Jadi untuk backgroundnya ini saya kasih warna putih ya untuk baby. Karena kenapa saya kasih warna putih? Jadi background warna putih itu untuk Cana Auranti baby biasanya jadi timbul si mutiara di kepalanya ini nih teman-teman nih ya. Nah, misalkan ada yang bertanya, "Bang, gimana kalau misalkan pasirnya warna hitam?" Nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi kalau misalkan pasirnya warna hitam, diusahakan backgroundnya juga warna putih ya. Tapi kalau misalkan mau hitam, itu mungkin kembali lagi sama teman-teman ya. Cuman untuk ke baby saya menyarankan backgroundnya warna putih dulu ya teman-teman, biar timbul si mutiara pada kepalanya ya. Nah, itu mungkin teman-teman. Jadi fungsi dari background hitam itu tujuannya supaya nimbulin nih warna si biru, kebiruannya sama mutiaranya itu lebih kelihatan. Oke, kita perdekat dulu ya teman-teman biar lebih jelas lagi. Oke teman-teman, jadi kelihatan ya, jadi si background ini saya memakai warna putih ya teman-teman. Nah, terus yang kedua, untuk pasirnya ya, untuk pasirnya saya menggunakan pasir malang merah ya teman-teman. Cuman ini pasir malangnya kurang lembut ya, karena ini size 1 ya, nomor 1, jadi masih kasar ya teman-teman. Jadi lebih bagusnya si pasir malang itu yang lebih halus ya. Itu mungkin teman-teman. Nah, kenapa sih saya kasih pasir malang yang merah ya? Jadi tujuan pasir malang merah itu supaya si warna pasirnya itu timbul ya ke badan si ikannya, yang menyebabkan nantinya
efeknya akan lebih kontras si cahayanya ya. Nah itu mungkin tujuan pasir merah ya teman-teman. Jadi si matanya juga kelihatan ya sama teman-teman juga, dia lebih merah ya teman-teman tuh ya. Nah itu mungkin teman-teman. Terus untuk setting akar nih, jadi untuk setting akarnya mungkin untuk akar sama bebatuan sama tumbuhan juga mungkin lebih variasi lah, intinya lebih supaya kelihatan enak dilihatnya, jangan sampai ikannya doang yang kelihatan. Cuman mungkin ini settingan si akarnya memang kurang rapi ya teman-teman, karena diacak-acak sama ikannya ya. Untuk settingan akar sama bebatuan sama tumbuhan juga teman-teman itu bikin senyaman mungkin ya teman-teman. Jadi jangan terlalu rimbun, jangan terlalu juga banyak space buat si ikan ngumpet ya. Diusahakan di pojok lebih dipersempit sama bebatuan supaya si ikannya nggak ngumpet ya teman-teman. Nah itu mungkin teman-teman ya. Oke, untuk yang step kedua nih ya. Jadi untuk yang step kedua teman-teman dari pola pakan ya teman-teman. Jadi untuk pola pakannya teman-teman bisa menggunakan cacing tanah ya, ulat hongkong sama udang basah ya teman-teman. Itu untuk pakan harian ya. Cuman untuk ikan ini ya saya beri makannya itu 1 hari sekali ya teman-teman. Jadi supaya ikannya tidak oversize ya. Jadi ketika takarannya itu 1 hari itu saya kasih cacing tanah ya 1 ekor aja ya, dan ulat hongkong 2 ekor ya, itu pagi. Nah sorenya saya nggak beri makan ya teman-teman, karena takutnya oversize atau terlalu gemuk ya teman-teman, yang akan mengakibatkan nanti ikannya mager ya. Nah, terus tujuan dari udang basah itu tujuannya buat warna juga bagus teman-teman. Itu paling bagus pakai udang basah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ikannya pengen lebih muncul si warnanya, jadi teman-teman menggunakan udang basah ya teman-teman. Nah terus pakan wajib nih. Jadi pakan wajib 5 hari sekali saya suka menggunakan katak sawah ya teman-teman. Jadi itu pakan wajib 5 hari sekali saya kasih katak sawah. Karena tujuan katak sawah itu menurut saya pribadi sih, kalau untuk cana auranti itu lebih penting ya teman-teman. Karena kenapa? Jadi katak sawah itu bagus sekali untuk naikin warna ya, buat mental juga untuk cananya ya, apalagi ngegondrongin si dorsal ya. Jadi kelihatan kan, ini warnanya udah kelihatan ya, matanya juga merah, dorsalnya udah kelihatan agak gondrong ya teman-teman, warna juga timbul ya, apalagi mentalnya tuh. Jadi ketika teman-teman ngasih katak sawah itu tujuannya yang lebih condong itu sebenarnya untuk mental. Kenapa? Kalau misalkan mentalnya preman, otomatis dia akan terus flaring, dan si warna ikannya juga ketika flaring pasti lebih pekat ya. Jadi itu tujuannya teman-teman. Jadi kenapa saya ketika banyak yang komen saya suka menyarankan pakai katak sawah, karena itu tujuannya teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk pakan terakhir dan pakan cemilan untuk ikan ini ya, saya biasa menggunakan pakan ini ya teman-teman ya. Jadi ini pakan buatan teman saya ya, jadi ini masih pribadi tapi dijual juga ya teman-teman. Namanya pakannya Kawata Kireina ya. Ini premium red ya, ada juga nanti yang buat maru yang hijaunya dan kuningnya juga buat numbuhin cabung sama yellow pada maru ya. Nah untuk kita bahas untuk ke pakan ini ya teman-teman. Nah di pakan ini memang udah habis ya, saya kasih 1 bulan ya untuk cemilan semua ikan yang ada di saya ya. Mungkin ini cuman 2 kali lagi kasih pakan ya. Nah manfaat si pakan ini, jadi tujuannya itu buat supaya si bar pada cana auranti ini lebih oranye ya teman-teman. Jadi lebih kelihatan timbul oranye ya. Memang mungkin ini baru 1 bulan ya teman-teman, cuman hasilnya pun udah kelihatan ya. Kita perdekat ya. Nah lihat teman-teman, jadi si sirip pinggirnya pun, si dayungnya juga udah kelihatan kan oranye ya. Jadi hasilnya itu supaya si warna barnya itu lebih ke oranye-oranyan ya teman-teman. Mungkin memang kurang agak kelihatan ya, kalau misalnya di atas pasti kelihatan nih
ya, warna oranye. Nah, udah kelihatan kan teman-teman. Jadi si posisi barnya itu udah sedikit ada keoren-orenan ya, dan si dayungnya juga ini udah kelihatan oranye ya. Memang saya pakai pakan yang ini tuh kurang lebih 1 bulan ya teman-teman. Dan untuk pemberian pakannya saya biasanya tiap hari ya, cuman untuk porsinya sedikit aja, jadi secukupnya aja ya teman-teman, jangan terlalu kebanyakan, takutnya si ikannya oversize ya. Nah, biasa saya memberikan cukup satu, nah segitu doang ya. Loncat-loncat nih. Nah, jadi cukup jangan terlalu banyak ya, cuman untuk pengasihan pakannya itu setiap hari teman-teman. Jadi kelihatan ya si posisi barnya itu oranye teman-teman tuh ya. Ini harga pakan yang barusan itu 45.000 ya. Jadi baik, jadi buat teman-teman yang mau pesan pakan yang barusan bisa menghubungi saya, nanti akan saya kirim ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja tips dari saya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.